Oke teman-teman, kita lagi lanjutin bikin ebook ya buat teman-teman semua. Oh iya, ada yang mau saya sedikit jelasin tentang AI Money Lab, tentang challenge ya, 7 day challenge. Terus kemudian nanti gimana memonetize-nya buat teman-teman yang di daerah supaya paham ya. Nanti gimana caranya teman-teman bikin konten bernilai, lalu nanti kita sambungin sama orang-orang dan brand-brand bahkan perusahaan multinasional yang butuh di Jakarta. Ini kantor kecil-kecilan ya, nanti kita kita jelasin supaya jelas, kita jelasin di papan tulis ya. Inilah tempat di mana ide-ide itu muncul. Oke, sekarang di AI Money Lab itu kita harus mindful ya. Jadi teman-teman sekarang coba hentikan dulu semua aktivitasnya dan fokus. Nah sekarang gue pengen teman-teman coba buka HP-nya. Klik bagian screen time. Oke. Klik bagian screen time. Nah. Nanti munculin di sini ya Diki ya. Screen time itu apa, berapa jam. Nah, screen time teman-teman lihat di situ berapa. Mungkin ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, bahkan ada yang 16 jam satu hari. Pertanyaan saya, apakah ini menjadikan sesuatu yang bernilai atau punya value? Nah, buat teman-teman yang bingung value itu apa? Value itu intinya adalah, mudahnya ya, ini simplifikasi adalah sesuatu yang bisa dirupiahkan. Jadi rupiah. Nah, berapa dari teman-teman di grup ini? Mungkin ada beberapa lah, sebagian kecil yang udah gak butuh duit. Tapi kebanyakan pasti sangat butuh yang namanya rupiah itu. Betul? Oke, selanjutnya. Di bagian lain Indonesia, di kota-kota besar, Jakarta, Singapura, New York, Dubai, ada sebagian orang yang punya usaha. Entah ini brand, entah ini perusahaan multinasional, perusahaan nasional, perusahaan multinasional, atau mungkin BUMN. Dan saya lagi di Jakarta, dan saya ketemu ngobrol sama mereka. Saya jelasin, gue punya gerakan inisiatif komunitas buat producing value kayak gini nih, buat anak-anak di daerah yang mereka pengen punya penghasilan. Gimana menurut lo? Oh ini bagus katanya. Lu bakal butuh nggak yang namanya UGC? Butuh banget. Bahkan dia bilang apa? Talentnya boleh dong gak kitain. Artinya kalau temen-temen udah jago dan kita rekomendasikan, bisa tuh masuk ke perusahaan-perusahaan. Asal temen-temen bisa bikin. Oh udah ada ya AI content creator yang jago, mau dong kita. Nanti kita gaji standar Jakarta dan lain sebagainya. Berarti ini dibutuhin. Dan gue udah validasi, udah ke Jakarta udah nanyain. Bahkan kita di challenge buat bikin acara. Kemarin tuh kita ke Bali. Ada acara, kita tampilin acaranya sebelah sini. Nah, acaranya udah skalanya internasional. Bisa nggak bikin di Indonesia, di Jakarta tahun depan? Gitu. Bisa lah, kata gue. Bisa, asalkan ya kita kompak semuanya. Oke? Jadi sekali lagi, AI Money Lab ini bukan gue, bukan Niki, bukan Lutfi, tapi kita semua yang mau producing nilai dan ngangkat harkat martabat keluarga kita lewat gerakan kesadaran digital. Itu adalah idenya. Oke, selanjutnya saya mau bahas detail mengenai challenge ya. Mana challenge? Ini masalah screen time dan value. Masalah challenge intinya begini. Di grup ini kalau ada yang punya brand atau punya usaha, coba tolong sharing betapa sulitnya bikin konten. Betapa sulitnya bikin konten. Udah mah punya usaha tuh harus ngurusin barang, ngirimin barang, ngurusin keuangan dan lain sebagainya, disuruh lagi bikin konten. Bagaimana kalau Anda hanya tinggal kirim satu brief? Brief ini apa? Logo perusahaan Anda, gambar-gambar produk Anda, dan Anda pengennya dicitrakan seperti apalah gitu. Anda jelasin
saya pengen kontennya tuh kayak gini gitu. Nah, di sisi lain ada orang di daerah, taruhlah di pedalaman Kalimantan, ada member AI Money Lab nih. Dia cuma punya handphone, komputer, internet. Kalau nggak punya komputer gimana? Nanti kita carikan pakai handphone juga bisa. Dan nanti kalau ada gerakan sosial, misalkan gue pengen, impian gue adalah kita support satu desa terpencil, kita pasangin internet, pasangin komputer, kasih AI tools yang premium buat sharing satu desa, dan mereka bisa produce konten yang tadi, yang memiliki value. Oke? Nah, berarti di sini kita kan pakai apa? Pakai AI. AI ini adalah alat untuk memproduksi nilai. Jadi nggak mungkin kan di daerah panggil model, ngambilin lighting, shooting, baru kirim ke Jakarta, kan nggak mungkin. So sekarang pakai AI bisa. Tetapi yang harus dipahami adalah, jadi challenge kali ini adalah latihan buat teman-teman belajar memahami brief dari brand. Oke ya. Supaya emang AI bisa bikin kata-kata yang bagus, tapi kata-kata sendiri belum memiliki value. Kata-kata bisa diubah menjadi gambar, oke, tapi gambar sendiri belum tentu memiliki value. Gambar bisa dirubah jadi video, video sendiri belum tentu memiliki value. Ditambah dengan sound dan musik, ini semua tergabung menjadi sebuah nilai yang sesuai dengan brief yang diinginkan oleh brand. Itu baru namanya bernilai. Dan ketika ini memiliki nilai, Anda nggak usah capek-capek lagi, karena kita udah kerjain. Kita yang menghubungkan antara perusahaan, brand dengan Anda hanya fokus tinggal content creation saja. Nanti kalau brandnya oke, saya mau nih buatan anak Kalimantan ini, oke, dia bakal bayar Anda. Harganya berapa? Ya nanti kita negosiasikan. Tapi lumayan lah. Minimal itu pembelian 35.000 buat teman-teman yang buat ya. Kalau bayangin di desa Anda rame-rame nih, Anda bisa bikin misalkan sehari 10 aja, udah 350.000. Kali 30, berarti udah 10.500.000 penghasilan Anda. Dari apa? Bikin konten yang bernilai. Nah, itulah ide dari challenge kali ini. Makanya kemarin kan Lutfi udah buat video tuh yang apa? Yang parfum. Gue udah liatin. Ini kalau kayak gini videonya masuk kriteria nggak? Masuk. Ini kalau yang kayak gini, yang kayak Aisyah yang gue bikin masuk nggak? Masuk. Nah udah kayak. So teman-teman please, yang baru ikutan challenge, nggak usah minder. Gue nggak bisa ini, nggak bisa itu. Udah cobain aja dulu. Mau bisa merubah sampai kata-kata, sampai gambar, it's okay, no problem. Nah dari situ nanti sama Lutfi, sama Diki, dan kalau ada yang jago-jago ya di grup ya, nanti kita lihat, dan tentunya berkarakter bagus ya, nanti kita jadiin mentor juga. Siapa tahu pasti ada kan yang jago-jago cuman nggak cerita atau apa, yang penting berakhlakul karimah aja, nggak rese, nggak apa. Nah udah kayak gitu teman-teman bisa saling ngajarin, sharing, lama-lama kita jadi jago, dan harganya nggak segini lagi, pasti naik kalau kualitasnya lebih bagus. Kalau teman-teman mau lihat, nanti lihat video yang Coca-Cola tuh produce tuh. Itu yang saya lihat bagus banget. Seandainya teman-teman mau dimanapun berada, mau di pedalaman Papua kayak, mau di atas gunung kayak, mau di mana kayak, kalau teman-teman bisa produce video kayak Coca-Cola kayak gitu dan nyambungin sama Coca-Colanya dibeli, ya udah pasti miliaran teman-teman dapat. So ini tentang gimana caranya menciptakan nilai dan mendistribusikannya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.